Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Luhuda dengan NPM 23050040019. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas asesmen akhir semester saya, mata kuliah pemrograman web, yaitu tentang membuat CRUD menggunakan Bootstrap dan juga CSS. Langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai database. Di sini saya menggunakan servernya itu menggunakan SAMVP. Oke, di sini saya sudah mengaktifkan ya untuk MySQL dan juga Apache-nya. Selanjutnya kita melihat database-nya di phpMyAdmin. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat, yaitu di sini namanya adalah UAS_company sesuai forward yang telah diberikan. Dan di sini terdapat 3 tabel, employee, salary, dan juga user. Karena salah satu tabel ini ada yang berrelasi, maka kita akan melihat desainnya. Oke, ini adalah desainnya ya. Oke, kita lihat satu-satu. Dimulai dari tabel user ini berisi dengan ID, dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, username varchar, password juga varchar ya di sini. Selanjutnya untuk ID di sini. ID di sini yang employees ini integer, name varchar, job title varchar, department ID juga varchar. Selanjutnya kita ke salaries. Nah, salaries ini terisi ID dengan tipe data integer, amount desimal, pay date dengan tipe data date atau tanggal, dan ini yang terakhir adalah employee ID. Employee ID di sini adalah ID karyawan yang menerima gaji yang merupakan foreign key yang mengacu pada tabel employees ini. Ini merupakan foreign key ya. Selanjutnya yang terjadi ini di sini adalah terdapat satu relasi, yaitu dari one to many atau satu ke banyak antara tabel employees dan juga salaries, di mana satu karyawan di tabel employees dapat memiliki banyak catatan gaji di tabel salaries. Relasi ini dihubungkan melalui kolom employee ID di tabel salaries yang mengacu pada ID di tabel employees, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke koneksi PHP ini. Nah, ini adalah koneksi. Ini merupakan koneksi antara database yang tadi menggunakan ini MySQL Connect ini. Nah, dari MySQL Connect ini berfungsi untuk menghubungkan ke database tadi yang namanya adalah UAS Company ini. Nah, ketika sudah terkoneksi maka di sini akan disimpan ke $con. Tetapi melalui syarat ini menggunakan ada localhost dan juga namanya menggunakan root. Nah, ini yang kosong merupakan password karena defaultnya itu kosong, maka tidak ada isinya. Dan ketika berhasil ini, ketika gagal, maka akan muncul pesan ini, MySQL error ini akan memunculkan pesan error seperti itu. Kita cek apakah database berhasil terhubung di ini. Ini adalah koneksi ya. Nah, di sini kosong alias tidak terjadi apa-apa. Namun perlu diketahui bila kosong seperti ini, maka koneksi ke database menggunakan MySQL Connect itu berhasil. Kalau tidak, maka akan memunculkan pesan error seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita ke register. Ke halaman register ya. Kita lihat dulu register. Mana register? Nah, ini. Ini adalah halaman register.php. Kita lihat scriptnya terlebih dahulu. Register. Nah, ini adalah register. Di sini terdapat require function supaya dalam fungsi file function ini terhubung dalam file register.php. Nah, ini adalah untuk memeriksanya ya, apakah tombol submit ini sudah ditekan apa belum ya. Tombol register di sini. Kalau sudah ditekan, apabila berhasil, maka akan muncul user baru berhasil ditambahkan dan akan dialihkan ke halaman login.php. Ketika salah, maka akan muncul pesan dari JavaScript yaitu user baru gagal ditambahkan. Nah, karena ini adalah terdapat require function PHP, otomatis dalam function terdapat fungsi register yang terdapat dalam file register.php ini. Kita lihat dulu di function. Nah, ini adalah fungsi registernya ya. Di sini terdapat bermacam-macam sekali ini. Yang pertama adalah fungsi untuk mendaftarkan pengguna, yang ini mengambil data atau memproses dari form. Nah, di sini juga terdapat HTML special class di sini untuk menghindari hacking ya, atau biasanya disebut SQL injection.
Oke, di sini dibuat seperti ini. Selanjutnya untuk memeriksa kesesuaian password atau konfirmasi password, di sini adalah password 1 dan password keduanya itu harus sama. Nah, ini adalah ada password 1 dan ini adalah password 2. Oke, ketika sudah memeriksa password, selanjutnya password tersebut akan dienkripsi menggunakan password hash ini. Nah, ini tujuan untuk mengenkripsi supaya password itu benar-benar rahasia dan hanya user yang tahu, seperti itu. Selanjutnya fungsi selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah username sudah terdaftar. Nah, ini apakah ini sudah terdapat dalam username $username ini. Kalau sudah, maka akan langsung ke halaman login. Kalau belum, maka akan muncul pesan dari JavaScript ini adalah username sudah terdaftar. Selanjutnya, kalau semua seleksi atau ini sudah dilalui, maka akan tersimpan dalam pengguna baru ke dalam database tadi ya, database dari tabel user tadi melalui query ini $con. Nah, ini sampai sini akan masuk ke dalam database. Selanjutnya kita coba apakah berhasil. Oke, nama kita gunakan nama sebut saja Mawar ya, kita gunakan nama Mawar. Nama Mawar, username Mawar 123, password juga sama, Mawar 123, Mawar 345. Kita sikap ya. Nah, di sini terdapat pesan konfirmasi password tidak sesuai. Kenapa? Ya, tadi kan yang saya masukkan adalah Mawar 123, sedangkan untuk password keduanya adalah Mawar 324. Sekarang kita coba membuatnya lagi. Mawar 123 sama Mawar 123, sini sama Mawar 123. Kita sikap. Oke, di sini muncul user baru berhasil ditambahkan. Maka user dengan atas nama Mawar tadi akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya kita ke login dulu. Oke, ini adalah tampilan login ya. Kita ke lihat scriptnya terlebih dahulu login. Nah, sama seperti register, di sini juga terdapat tombol ya. Apakah ini tombol login ini sudah ditekan apa belum? Untuk memastikan menggunakan metode post. Ini metode post ini. Nah, metode post ini adalah berisi ID sepertinya. Di sini juga terhubung di dalam form tadi. Nah, form ini. Nah, ini adalah form yang tampilannya seperti ini. Nah, ini menggunakan CSS ya teman-teman semua, membuatnya menggunakan CSS. Saatnya ketika input pada form login ini berhasil, maka ketika berhasil akan dialihkan ke dashboard.php, dan ketika salah akan memunculkan pesan username atau password salah pada alert ya, pada alert di atas tadi menggunakan script PHP pada JavaScript. Mohon maaf. Oke. Di sini untuk login ini juga terdapat require function.php, maka ini akan terhubung ke dalam file function tadi. Kita lihat fungsi login. Nah, ini adalah fungsi login. Ya, fungsi login ini username, password untuk memverifikasi, dan ini adalah global count supaya ini bisa terhubung ke database, dan selanjutnya untuk memeriksa username di database ini. Nah, kalau sudah ada fungsi untuk memverifikasi password ini. Oke. Selanjutnya ke login dulu. Nah, ini kita coba dulu ya untuk loginnya. Kita menggunakan nama Mawar tadi. Mawar. Kita login. Nah, username dan password salah. Kenapa ini? Nah, karena tidak sesuai dengan register yang sudah kita daftarkan tadi ya. Selanjutnya kita buat dengan nama yang benar adalah Mawar 123. Ini Mawar 123. Kita login. Nah, otomatis ketika berhasil, ketika sesuai dengan register yang sudah tadi kita daftarkan, maka akan langsung terhubung ke dalam halaman dashboard.php. Nah, sekarang kita mulai ke halaman dashboard.php. Di dalam halaman dashboard.php ini terdapat beberapa tombol ya. Di sini ada tombol import atau tambah data,
tambah data ini berisi dengan nama, job title, department ID, amount, dan pay date. Selanjutnya ada edit di sini, dan ada delete, dan ada juga logout. Nah, kita mulai dari pembahasan di tabel dashboard ini. Oke, selanjutnya kita ke dashboard dulu ya. Dashboard. Oke, dalam dashboard di sini adalah terdapat session ya. Session itu untuk supaya kita, nah ini fungsi session di sini adalah untuk kita harus login dahulu sebelum kita masuk ke semua halaman. Jadi ketika user ingin masuk ke dashboard itu langsung ke dashboard itu tidak bisa, harus melalui halaman login terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya ini untuk nambah data ya. Ini fungsi untuk nambah data. Ini. Nah, di sini terdapat tabel tadi sesuai yang ada di dashboard ya. Tabel di sini. Ini adalah tombol hapus dan delete. Ini adalah isi dari database. Ini adalah judul-judulnya. Dan ini adalah untuk penomorannya, bisa 1 2 3 4 itu bisa urut gitu. Nah, ini untuk tambah data. Ini modal ya. Model. Nah, model ini adalah seperti ini. Ini model. Nah, ini namanya model. Jadi ketika tombol ini diklik maka akan muncul model atau form seperti ini yang kayak animasi seperti ini. Oke. Karena di sini sudah terhubung ya. Namanya database-nya, maka di sini kan ada ini will MySQL Event Assoc ini untuk menampilkan isi dari database itu tersebut. Nah, isinya ini adalah isi dari database yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tambah ini ya, fungsi tambah ini. Oke, kita masuk ke fungsi tambah employee. Kita lihat fungsinya dulu ya, function. Nah, fungsi menambahkan data. Nah, ini adalah fungsi untuk menambahkan data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data karyawan baru ke dalam sistem. Data yang diterima dari formulir penambahan karyawan diproses dan disimpan ke dalam tabel employees. Setelah data karyawan ditambahkan, fungsi mengambil ID karyawan yang baru saja disimpan dan menggunakan untuk menambahkan data gaji karyawan ke dalam tabel salaris ini ya. Dengan cara ini, fungsi ini memastikan bahwa setiap entry karyawan baru juga memiliki entry gaji yang terkait. Nah, ini mengambil dan memproses data dari form ya, form yang tadi ini menggunakan HTML special class. Dan ini adalah name, job title ini adalah nama yang kita gunakan dalam database tadi supaya langsung bisa terhubung. Selanjutnya akan menyimpan data employee ke dalam tabel employee ini satu-satu ya, karena ini merupakan relasi, jadi saya menggunakan yang metode seperti ini, menggunakan cara yang satu-satu seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ke ini, nambah employee. Kita tambah tadi mawar ya, selanjutnya kita menggunakan nama mawar. Selanjutnya kita job title-nya itu misal mawar ini sebagai karyawan. Departemen ID misal adalah 21. Mau ini buka gaji ya 2 juta lah. Sebenarnya tanggal ini kita sesuaikan saja dengan tanggal hari ini. Nah, kita tambah. Oke. Di sini data berhasil ditambahkan. Ketika kita oke, maka akan muncul di sini ya. Nih, tabel baru ini berisikan nama mawar, karyawan, seperti itu. Selanjutnya kenapa di sini bisa 1 2 3 ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini itu saya menggunakan dashboard. Oke. Ini adalah penomorannya, saya menggunakan metode nomor sama dengan 1. Di sini adalah dollar number untuk menampilkan echo nomor. Selanjutnya ini adalah nomor plus. Kalau saya menggunakan ID di sini, karena ID kan tidak urut. Kalau saya menghapus ini, otomatis ini akan berubah jadi tidak berurutan. Maka dari itu untuk ID-nya saya tidak tampilkan, maka saya menggunakan nomor saja seperti itu. Selanjutnya kita akan coba ke fungsi edit ini. Oke, kita masuk ke dalam file editnya dulu. Edit employee. Nah, ini merupakan fungsi dari di sini juga terdapat session start. Apabila user ingin masuk ke dalam halaman edit, ini harus
melalui login terlebih dahulu. Kalau tidak melalui login berarti tidak bisa. Di sini untuk mengedit kita menggunakan metode get. Nah, get ini untuk mengambil ID dari parameter URL. Biasanya terdapat dalam atas ya. Selanjutnya di sini sudah mendapatkan ID, maka akan memeriksa apakah form telah disubmit. Nah, form ini yang tadi, yang ini. Form ini sudah disubmit apa belum? Oke, selanjutnya akan kita lihat dulu yang tadi kan ada dua tabel yang saling berrelasi. Di sini ada menggunakan header special cars, lakukan update menggunakan fungsi update employee dari function.php. Nah, ini file ini akan terhubung dalam function.php yang tadi, yang ini. Oke, yang ini. Oke, jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul tampilan data berhasil diubah dalam file dashboard PHP menggunakan JavaScript. Jika gagal, maka akan muncul pesan error seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya ini. Ini untuk tampilan. Nah, untuk tampilannya employee department ID, job title ini akan terhubung di sini ya, supaya nanti bisa diedit dalam database-nya. Selanjutnya kita lihat ke function-nya dulu. Function untuk edit ya, menambahkan. Nah, ini untuk mengedit ini sebelah sini. Nah, ini adalah function untuk mengedit, ambil data dari tabel employees dan salaries berdasarkan employee. Nah, ini untuk mengambil tabelnya dulu. Kalau sudah, ini bisa diedit seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengedit. Nah, ini mawar kita tambahkan nama menjadi Sari ya. Sari, mawar Sari, kita save. Nah, data berhasil diubah, kita oke. Klik. Nah, yang tadinya di sini mawar menjadi namanya adalah mawar Sari. Berarti yang tadi kita script yang sudah kita buat berhasil ya teman-teman semua. Selanjutnya ketika kita sudah tambah data tadi udah, selanjutnya edit. Selanjutnya kita coba menghapus ya. Kita hapus data yang mawar Sari. Sebelum kita menghapus, kita lihat scriptnya dulu. Kita lihat script yang hapus.php. Nah, ini adalah script hapus. Nah, di sini juga terdapat session. Ketika user ingin masuk ke file hapus.php ini tidak bisa, maka harus ke file login terlebih dahulu. Untuk file hapus ini, memastikan sudah login ini ya, kita menggunakan ID karyawan yang diambil dari URL, yang URL atas inilah. Nah, ini sebenarnya terdapat ID di bawah sini ya, di bawah ini, di edit ini, di delete ini, maka nanti akan muncul ID-nya. Selanjutnya untuk ID ini transaksi dimulai dengan menonaktifkan auto commit ya, kemudian data query dijalankan, satu menghapus dari gaji dari tabel salaries dan satu lagi menghapus data karyawan dari tabel employees. Nah, di sini. Nah, ini sesuai yang sudah saya pertama akan menghapus dari tabel employees dan juga dengan salaries dulu baru ke employees, seperti itu ya. Jika kedua query berhasil, transaksi commit ini akan terjadi perubahan dan disimpan ya. Jika gagal, transaksi di rollback untuk membatalkan perubahan. Terakhir, auto commit diaktifkan kembali dan koneksi ke basis data ditutup untuk memastikan integritas data terjaga. Nah, ini auto commit untuk diaktifkan kembali untuk memastikan datanya itu terjaga, seperti itu. Dan ini kan juga terhubung dalam function.php. Nah, di sini terdapat function.php. Kita cari untuk yang delete dulu. Untuk menampilkan, sebentar, mengedit. Nah, ini untuk menghapus ya. Ini function untuk menghapus. Function ini bertugas untuk menghapus data karyawan dari sistem. Fungsi ini menerima ID karyawan yang akan dihapus, lalu menghapus data gaji terkait karyawan tersebut dari tabel karyawan yang akan dihapus. Dari tabel salaries itu loh maksudnya. Salaries terlebih dahulu, setelah itu data karyawan
akan dihapus dari tabel employees. Fungsi ini memastikan bahwa tidak ada data gaji yang setelah data karyawan dihapus. Nah, ini bisa akan menghapus data yang dari tabel sales terlebih dahulu, baru akan menghapus dari tabel employees. Jadi berurutan ya, karena ini kan berrelasi seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus. Oke, di sini kita mencoba menghapus data yang ini. Kita delete, del. Nah, di sini akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Misal kita pencet cancel, tidak akan terhapus. Kita pencet lagi, kita akan mencoba ini apa namanya? Kita cancel ini loh. Ini akan menjadi tadi yang saya jelaskan adalah rollback. Nah, seperti itu. Ketika yes, oke. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Dari tabel yang employees dan sales tadi yang berurutan tadi juga akan terhapus seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk yang update ini loh, fungsi update dalam function. Update mana ini? Nah, memperbarui data. Nah, ini untuk memperbarui apabila data sudah ditambahkan atau dihapus, ini akan mengupdate dari tabel ini otomatis atau namanya apa, responsif. Nah, data itu akan bisa responsif seperti itu. Dan ini adalah fungsi untuk menampilkan data salaris tadi ya. Nah, ini salaris ini menampilkan data salaris by date, ini menggunakan from join karena ini adalah tabel relasi seperti itu. Ini yang tadi yang di nama apa namanya, di dashboard. Nah, ini yang akan terhubung ke ini seperti itu. Setelah ini kita sudah uji coba, selanjutnya kita akan masuk ke logout. Nah, ini adalah fungsi logout. Sebelumnya kita buka dulu mengenai script logout. Nah, ini adalah fungsi logout. Fungsi logout di sini adalah terdapat session ya. Session start ini memulai sesi, kemudian session unset itu menghapus semua variabel ini, Selanjutnya untuk session destroy ini menghancurkan sesi setelah sesi header location login.php. Oke. Selanjutnya untuk mengarahkan pengguna ke halaman login dan exit menghentikan eksekusi script untuk memastikan pengalihan terjadi. Ini memastikan pengguna keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman login. Nah, ketika tombol logout tadi dihapus, maka kita akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, tetapi sebelum kita diarahkan ke halaman login, maka ini akan memulai semuanya dan ini akan menghapus variabel yang sudah kita pencet-pencet tadi, seperti itu. Coba kita logout ya, klik logout ini, logout. Nah, otomatis langsung kita akan ke halaman login ini pertama. Selanjutnya fungsi dari apa namanya tadi? Namanya adalah session ya. Nah, ini kan login. Misal di sini kan kita langsung ke halaman dashboard dengan mengetikkan di sini dashboard. Nah, ini dashboard. Sebentar. Dashboard. Kita enter. Nah, ini tidak bisa karena kenapa? Ini untuk keamanan ya. Session itu gunanya untuk keamanan login. Jadi user itu tidak sembarangan bisa masuk ke halaman-halaman yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi harus melewati dari login, register, login terus ke halaman selanjutnya seperti itu. Jadi tidak bisa loncat-loncat seperti itu. Jadi ini adalah apa namanya, website ya. Website web aplikasi yang CRUD yang telah saya kerjakan. Ini menggunakan VS Code ini, menggunakan VS Code. Nah, jadi seperti itulah aplikasi sederhana, web aplikasi sederhana yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman web. Demikian presentasi yang telah saya bawakan pada video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.